balik lagi sama Elvin di sini di Electronic TV. Kali ini Elvin nggak sendirian nih. Elvin ditemani oleh kakak-kakak dari Pramuka. Nah, biar lebih afdol, Elvin mau mempersilahkan kakak-kakak dari Pramuka ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman Retorika TV ya. Nama saya seperti yang sudah tertulis di baju saya, yaitu Faiz ya. Di sini pakai Z, jadi jangan S. Soalnya S itu dingin, nanti sakit ya. Oh iya. Ya, begitu. Iya ya. Iya. Faiz. Iya, itu aja mungkin. Apa lagi? Nama lengkapnya? Nama lengkap Faiz nggak ada sih sebenarnya Faiz. Cuman dulu karena di kelas saya itu ada 3 Faiz, maka nama bapak saya itu ditaruh di dalamnya. Jadi Faiz Khalil. Biar nggak ketukar. Iya, biar nggak ketukar. Ya. Nah, di sini Elvin sama Kak Faiz ini akan membahas seputar Pramuka. Nah, sebelum itu Elvin mau nanya-nanya nih ke Kak Faiz dulu. Ya. Kak Faiz ini masuk ke kampus STKIP PGRI Sumeneb tahun berapa sih Kak? Saya masuk STKIP itu kisaran 2018 ya. 2018. Jalur reguler atau MBK? Reguler. Iya, karena saya itu nonggak 2 tahun sih sebenarnya. Oh, iya. Dari 2016 lulus SMA, masih ngumpulin niat buat kuliah selama 2 tahun. Akhirnya 2018 masuk ke STKIP. Kok bisa ngumpulin niat sih Kak? Ya, dulu masih belum begitu tertarik sih. Cuman di 2017 lalu saya pernah sudah daftar di sini, sudah ikut tes, sudah lulus juga katanya, tapi ditinggal aja gitu. Iya. Bentuk dari belum apa ya? Belum siapnya. Iya. Berarti sekarang sudah semester berapa sih Kak? Semester 6. Semester 6. Jadi Kak Faiz ini sudah semester 6 nih. Dan Kak Faiz ini masuk di UKM Pramuka itu sejak kapan? Sejak awal masuk menjadi mahasiswa di STKIP PGRI Sumeneb atau? Ya. Kalau di Pramuka sih kata teman-teman sih, candanya teman-teman itu sudah linear ya. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai kampus pun sudah aktif di Pramuka. Tapi kalau di Pramuka STKIP sendiri itu memang dari awal semester 1 sudah aktif di Pramuka. Apa sih Kak yang bikin Kakak ini tertarik untuk bergabung di UKM Pramuka? Memang kan sejak SD ya Kak, kita itu sudah dikenalkan oleh dunia Pramuka di SD, SMP, sampai SMA, sampai bahkan di perguruan tinggi pun kita itu dipertemukan lagi gitu dengan Pramuka. Nah, apa yang bikin Kakak ini tertarik, nggak bosan gitu? Sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Karena banyak memang teman-teman Pramuka sendiri yang memang dari awal dia bersekolah itu sampai SMA selesai aktif di Pramuka, tapi ketika di kampus bosan lah gitu. Tapi kalau kita benar-benar kaji ulang, maksudnya kita dalami lagi apa sih ke Pramuka itu, ya bisa membuat kita lebih tertarik seperti itu. Yang menarik di Pramuka sih pengalaman ya, salah satunya ya pengalaman yang utama. Kita bisa jalan-jalan keliling-keliling dunia dengan Pramuka, bahkan bisa ya gratis gitu. Keliling-keliling dunia gratis melalui Pramuka, pengalaman banyak, ilmu banyak, dan relasi juga banyak. Ya tinggal bagaimana kita membawa diri kita. Kita masuk di Pramuka ini mau ngapain gitu. Tujuan awalnya harus jelas sebenarnya. Ya kadang kalau teman-teman itu di luar sana untuk masuk di UKM Pramuka itu harus mikir 2 kali, karena kan Pramuka itu identik dengan yang namanya ilmu alam gitu kan Kak. Terus kedisiplinan, dan teman-teman itu kayak sulit banget untuk ilmu kedisiplinan itu sulit banget untuk ditumbuhkan seperti itu. Ya sebenarnya kalau di Pramuka sendiri sih ya, disiplin itu emang wajib lah ya, jadi hal yang utama. Tapi ya mau gimana lagi kalau diri kita sudah berusaha tapi tetap aja masih ada kendala, karena kan semulus-mulusnya jalan pasti masih ada lah gitu sedikit gelombang pasti. Jadi hal yang tidak kita ketahui di kemudian hari ya bisa saja terjadi. Terus Kak, selama di Pramuka ini prestasi yang sudah didapatkan oleh Pramuka di STKIP PGRI Sumeneb ini apa sih? Kalau prestasi sih ya, karena kita di ranah
Racana ataupun perti itu ya perguruan tinggi, kita tidak fokus kepada yang namanya lomba-lomba perkemahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mungkin dari SD kenal pramuka gitu ya, kita perkemahan itu lomba gitu ya, perebutan juara ini dan lain sebagainya. Iya. Cuman kalau sudah di perguruan tinggi itu sudah lebih fokus ke pengembangan diri sebenarnya. Jadi kita ikut kegiatan nasional kemana ya itu sih tentang pengembangan, bukan lagi perlombaan seperti itu. Jadi bagaimana kita dibentuk menjadi seorang pramuka yang disiplin, siap dipimpin dan memimpin seperti itu. Elvin hampir lupa nih teman-teman. Di pramuka sendiri kakak ini menjabat sebagai apa kak? Kalau saya ya di pramuka, alhamdulillah di tahun ini sama teman-teman itu dipercaya sebagai ketua umum. Ketua umum. Hebat. Sudah jadi ketua umum pramuka di perguruan tinggi. Iya. Sekali. Sebelum itu yang pas waktu awal-awal masuk di UKM Pramuka menjadi anggota atau menjadi struktur di keanggotaan pramuka? Enggak sih. Pertama kali masuk ya udah jadi anggota aja dulu gitu kan. Jadi anggota. Setelah berproses beberapa lama, akhirnya tahun 2019-20 itu terpilih sebagai dewan. Masuk di struktural saja, di bidang-bidang. Jadi setelah itu baru mencoba diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum gitu ya. Karena kita juga ada sistem pencalonan, walaupun nanti pada akhirnya kita hasilnya akan dimusyawarahkan. Jadi berproses dulu, nggak langsung jadi ketua gitu. Iya, betul. Nah, di kegiatan pramuka sendiri kan sebelum pandemi ini, kan pas waktu pandemi kan semua kegiatan dibatasi ya kan. Yeah. Nah, sebelum pandemi adakah kira-kira kegiatan pramuka itu yang apa istilahnya di luar kampus itu padat banget? Sebelum pandemi itu kegiatannya? Untuk sebelum pandemi ya, mulai dari 2018 sampai dengan 2020 pertengahan, awal ya, 2020 awal kita dijajah COVID ya. Sebelumnya itu saya katakan padat sih kegiatan pramuka itu, karena di 2019 itu kita berhasil mengadakan menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang alhamdulillah memang mulai dari Sabang sampai Merauke itu hadir seperti itu. Jadi kegiatan itu memang benar-benar nasional sih menurut saya. Dari Sabang sampai Merauke, walaupun cuma satu orang gitu ya. Tapi kehadiran mereka itu luar biasa kita. Antusiasnya gitu. Iya, antusiasnya. Ya itu kegiatan 2019 ditutup, kemudian disambung dengan COVID ya, hingga menjadi semuanya serba daring dan dibatasi. Sebelum-sebelumnya sih juga sudah padat, mulai dari kursus mahir dasar yang memang menjadi kegiatan tahunan di Pramuka SDKP itu, juga ada baper itu, tapi bukan baper itu ya. Saya tuh bikinnya baper. Iya, jadi baper itu kegiatannya Basic Scouting Leadership Training gitu. Jadi disingkat jadi baper. Jadi pelatihan kepemimpinan dasar seperti itu. Ya, dan banyak sih kegiatan-kegiatan sebelumnya yang mungkin lebih wow dari itu. Mulai dari 2018 itu ya saya ingat ya, mulai dari KMD, terus kursus kepemimpinan lanjutan dan lain sebagainya, banyak sih. Ada baper, dan sebelum itu juga sebelum COVID lah ya. Sebelum COVID lah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya regional, daerah dan lain sebagainya itu ada. Berarti di UKM Pramuka di STKP PGRI ini juga ada kerjasama nggak kak sama kayak SMA di kabupaten Sumedang itu kalau mengadakan kegiatan? Ya, kalau dari 2018 sampai sampai pada 2020 terciptanya Ambadan itu, kita dari 2018 sampai dari dulu ya, mungkin ya, dari dulu berdirinya Pramuka STKP sampai 2020 ini kita masih lebih kepada perguruan tinggi. Jadi kita kerjasamanya sama perguruan tinggi,
Cuman kecuali yang baper tadi kata saya itu, karena itu memang kegiatan basic ya, kegiatan dasar yang memang dikhususkan untuk pramuka penegak yang ada di SMA. Jadi dan setelah tercipta Ambalan dari 2020 ini sampai sekarang sudah berjalan ya lebih, jadi balance sudah ada yang dari SMA, dari Perti juga perguruan tinggi juga sudah jalan. Kalau setelah COVID ini kegiatannya? Setelah COVID ini ya semoga segera berakhir. Amin, amin. Ini harapan kita semua. Iya, harapan kita semua, karena insya Allah kita juga akan mengadakan kegiatan nasional di beberapa bulan ke depan ini. Semoga COVID segera berakhir, dan itu lebih kepada diklat sih, kegiatan diklat yang bersifat nasional. Pesertanya tuh mengikuti? Ya akan tetap kita undang mulai dari Sabang sampai Merauke. Oh, lagi? Iya. Sudah nasional lagi? Iya, nasional lagi. Walaupun cuma satu gitu. Iya, walaupun cuma satu, yang penting ada kan gitu. Ada, ya. Jadi keragaman budaya, terus apalagi ya bahasa dan lain sebagainya tergabung di dalamnya. Ya, banyak sekali ya Kak. Kalau di pramuka itu kita belajar bahasa, belajar kebersamaan, kekeluargaan juga ya. Ya, begitulah. Ini teman-teman semua, dari tadi kita itu kan membahas tentang UKM Pramuka SDKIP PGRI Sumeneb, dan kita itu sebenarnya nggak tahu nama Ambalan dari UKM Pramuka ini apa gitu. Nah, namanya UKM Pramuka di SDKIP PGRI Sumeneb ini apa Kak? Ya, sebenarnya kalau nama sih ya kita tetap di bawah naungan Pramuka SDKIP, yang Pramuka SDKIP itu dinaungi ya kampus kita SDKIP. Cuman di dalam Pramuka SDKIP itu ada dua kubu. Kayaknya kalau dua kubu ini terlalu apa ya? Ada dua kelompok yang satunya lebih fokus kepada Racana, yaitu sudah kepada Pramuka Pandega ya. Untuk Ambalan itu lebih kepada Pramuka Pandega. Kalau Pramuka Pandega sendiri untuk Racana itu ya seperti yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, dari dulu Pramuka SDKIP itu terkenal Joko Tole Potrekoning gitu. Cuman sekarang ini kita harus sudah mulai mengenal juga yang namanya Ambalan Sultan Abdurrahman dan Raden Ayu Resmana Tirtonegoro. Jadi kita bergerak bersama membesarkan nama Pramuka SDKIP juga, SDKIP juga akan ikut bersama, insya Allah seperti itu. Selama ini manis dan pahit selama kakak itu ada di UKM Pramuka itu apa aja Kak? Pahit dan manis ya banyak sih sebenarnya. Kalau bicara itu sih, kalau saya pribadi lebih kepada lebih susah mengatakan yang manis-manisnya ya. Karena ketika kita berproses dimanapun ya pasti itu sudah ada yang namanya pahit, manis, itu pasti sudah ada. Yang mungkin penerapan dari pahit manis itu tidak sama gitu. Kalau di Pramuka kita lebih ditempa kepada merasakan bagaimana sih berproses menjadi orang yang tangguh, tahan banting gitu kan, siap tempur dan lain sebagainya. Ketika kita di atas menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita tidak hanya menjadi pemimpin tapi juga bagaimana kita bisa berpikir untuk kita sebagai pemimpin juga harus bisa dipimpin suatu saat nanti ketika sudah selesai masa pemimpinan kita gitu. Jadi kalau pahit sih sudah nggak tahu sih ya, sudah nggak bisa diungkapkan lagi ya bagaimana kita berproses, bahkan sampai sekarang pun masih banyak beberapa orang yang mengeluh ya tentang Kak bagaimana ini kok seperti ini, bagaimana kok seperti ini. Cuman saya katakan ke mereka, seorang pramuka itu tidak pernah terkejut. Dia tahu hal apapun yang harus dia lakukan ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Mantap sekali. Itu kata-kata dari Bapak Pandu sendiri, bukan dari saya. Tapi mantap sekali. Ya. Terus Kak, selama jadi ketua UKM Pramuka sendiri, tadi kan udah dijelaskan tentang kesulitan. Nah, kira-kira hal apa yang menjadi
halangan lah atau rintangan di UKM Pramuka, baik itu dari personal ataupun dari keanggotaan semuanya? Kalau halangan ya sudah umum sekarang, halangan utama yaitu COVID sih sebenarnya. Selama saya memimpin UKM Pramuka itu lebih kepada ya dihalang cuaca dihalang ini ya COVID seperti itu. Untuk selebihnya kalau dari personal ya mungkin masih ada beberapa orang yang ya pastilah ya, karena kita juga masuk UKM Pramuka itu karena STKIP, jadi fokus kepada kuliah itu juga menjadi kewajiban mereka begitu. Jadi kita tidak menuntut itu, cuman kita menyesuaikan dengan mereka yang kalau sudah mulai sibuk ya kita cari waktu luang mereka untuk bisa kita bergerak bersama. Ya kalau dipaksakan harus mengikuti kemauan saya pribadi sih ya, maunya tiap hari ya udah kita kumpul terus, merencanakan apa terus gitu kan. Cuman kita juga harus paham kondisi pribadi teman-teman, karena kan ada yang memang berangkat kuliah itu dari kalangan yang memang ekonominya standar ke bawah lah, seperti saya memang bukan menengah ke atas tapi menengah ke bawah ini ya. Jadi memang wajar lah bagi mereka lebih fokus kepada kuliah untuk merubah nasib mereka di masa depan gitu kan, demi kesuksesan mereka juga ya. Jadi kita cuma tetap pantau saja gitu, bagaimana perkembangan dia, bagaimana perkembangan mereka, kapan mereka bisa bersama kita, juga kita harus menyesuaikan itu. Jadi kita usahakan untuk bergerak di hal apapun itu, baik secara fisik maupun rohani ya, baik secara pemikiran, secara gerakan fisik juga kita memikirkan, oh kira-kira dalam 1 minggu ini hari apa saja yang lowong buat mereka. Jadi tidak ada penekanan sih, biar tidak bentrok. Jadi semuanya sama-sama dapat, kampus dapat, organisasi dapat. Ya soalnya kan Elvin itu setahunya Elvin itu ya Kak, kalau kita itu ada di sebuah organisasi, tidak semua, tidak melulu itu kita mempunyai waktu untuk organisasi kita. Betul. Kan? Kita punya kesibukan. Nah, itu kan pasti ya Kak, namanya organisasi pasti ada sekelompok anggota itu yang tidak aktif, kemudian cuma numpang nama istilahnya. Nah itu gimana menurut pandangan Kakak itu gimana? Iya, kalau itu sih sebenarnya sudah hal biasa ya. Kita di organisasi punya anggota yang numpang nama gitu, itu sudah biasa. Dan tidak jarang, bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang memang numpang nama kita. Bukan ke kita sih, ke organisasi kita gitu. Kalau berbicara kesibukan ya, alhamdulillah saya di rumah juga punya kesibukan ya. Di samping ibu saya juga sakit kan, sedang baru selesai operasi ya Bu, kurang lebih sekitar 2 mingguan inilah, juga masih bantu-bantu bapak di ladang gitu kan, karena sekarang sudah musim tembakau. Jadi pagi sekali itu sudah harus nyiram tembakau, jam 8 atau jam 9 baru selesai, baru go kampus begitu. Tergantung, kembali ke yang awal sih, tergantung dari pribadi kita masing-masing, mau nggak berproses di organisasi kita. Kalau hanya numpang nama sih ya sebenarnya bukan kecewa, tapi malah kasihan loh ke mereka. Karena saya pernah punya teman itu yang memang seangkatan sama saya, masuk di STKP 2018. Dia setiap hari kebetulan satu kelas sama saya, berhari-hari juga setiap harinya sama saya, kantin mana gitu kan kalau di kampus itu. Cuman dia lebih kepada mahasiswa kupu-kupu. Ya. Jadi kuliah pulang gitu aja wes gitu. Sampai akhirnya dia bilang ke saya, Cak, kok saya sekarang merasa nggak enak ya seperti ini. Saya menyesal tidak aktif di organisasi dan lain sebagainya, dia sampaikan begitu. Jadi dari situ saya berpikir, anggota yang hanya numpang nama bukan malah dikucilkan, tapi harus kita rawat. Dalam artian kita coba lakukan pendekatan buat dia mengerti bagaimana caranya menjadi orang yang berorganisasi. Jadi biar dia juga tidak punya penyesalan di kemudian hari. Bukan malah kita lepas sih, kalau itu sih pesan-pesan saya ke teman-teman.
karena tidak menutup kemungkinan pastilah ada crash ya di dalamnya, entah itu sama teman, sama pengurus, sama siapapun itu pasti ada yang menjadi penyebab senggangnya dia gitu. Nah, sebelum kita tutup nih ya Kak, perbincangan kita kali ini, kesan dan pesan dari Kakak sendiri untuk anggota di UKM Pramuka itu apa aja Kak? Kalau kesan dan pesan ya mungkin lebih kepada ya berproseslah dengan baik, rawat organisasimu, rawat pramukamu, jadi agar karena seperti yang dikatakan orang-orang terdahulu kita, senior-senior kita itu, kita tidak akan pernah bisa memberikan apapun kepada organisasi, organisasi pun tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada anggotanya kecuali kalau kita mampu berproses dengan baik dan benar. Jadi ketika kita sudah berproses, jalani prosesnya, apapun yang kita dapatkan, ya itulah yang bisa feedback ya antara anggota dan organisasi seperti itu. Jadi lebih giat lagi, lebih semangat lagi berproses dimanapun dan kapanpun berada. Nah itu tadi teman-teman perbincangan Elvin sama Kak Faiz di siang hari ini, dan tentunya pesan dari Kak Faiz ini cukup mengena sekali bahwa ketika kita itu berorganisasi, ketika kita itu berada di sebuah wadah yang melindungi kita, yang menaungi kita, yang menjadikan kita itu belajar untuk berproses menjadi lebih baik seperti itu, kita harus tahu diri. Bagaimana kita itu harus manajemen waktu, gitu kan ya Kak? Harus pintar-pintar manajemen waktu. Nah, itu dia tadi perbincangan Elvin sama Kak Faiz. Jangan lupa buat teman-teman like video ini dan juga subscribe channel kami supaya kami terus berkarya selanjutnya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.